balik lagi nih sama Nidia. Dan kali ini Nidia mau ngajakin kalian untuk membahas HP gaming di range harga 1 jutaan terbaik menjelang akhir tahun 2021. Kira-kira spesifikasi yang diusung selayak apa sih? Secara gitu kan, harga 1 jutaan adalah range harga HP paling basic di pasaran. Mending langsung aja yuk kita cus ke scene berikut. HP gaming 1 jutaan terbaik di akhir tahun 2021 pertama jatuh kepada Infinix Hot 10s. HP ini secara resmi dirilis di Indonesia pada bulan Mei 2021. Membawa embel-embel huruf S, ponsel ini membawa banyak upgrade dari versi Hot 10 reguler. Mulai dari refresh rate layarnya yang sudah 90Hz dengan touch sampling rate 180Hz. Resolusi kamera utama yang naik jadi 48 megapiksel hingga kapasitas baterai jumbo 6000 mAh. Tidak berhenti di situ, dari sektor dapur pacunya pun mengalami peningkatan, di mana kali ini Infinix Hot 10s sudah menggunakan chipset MediaTek Helio G85 octa-core yang dipadukan dengan kapasitas RAM 6GB dan internal storage 128GB. Buat kalian para PUBG player, smartphone ini sudah bisa dimainkan dengan lancar di settingan frame rate ultra. Selain itu, buat yang lebih hobi main Mobile Legends, kali ini mungkin kalian akan merasa HP ini jodoh banget sama kalian, karena ya emang HP ini muncul khusus bekerja sama dengan Mobile Legends. Handphone gaming terbaru Infinix ini akan terasa semakin lengkap berkat performa maksimal dari baterai 6000 mAh-nya yang diklaim mampu digunakan untuk bermain game hingga 17 jam non-stop lebih dari kapasitas 100%. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Hot 10s terupdate ada di sini berikut. Produk kedua ada Tecno Spark 7 Pro. Produsen ponsel asal Tiongkok yang juga salah satu sponsor Manchester City itu meluncurkan Tecno Spark 7 Pro sebagai kelanjutan dari Spark 6 yang diboyong ke Indonesia pada Desember 2020 lalu. Jantung dapur pacu Tecno Spark 7 Pro adalah prosesor Helio G80 dari MediaTek. Chip ini dibantu oleh RAM 6GB dan ROM seluas 64GB yang bisa diperluas lagi hingga 512GB menggunakan microSD eksternal. Tecno Spark 7 Pro turut ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan dukungan fitur chat bubbles untuk mengakses pesan masuk menjadi lebih cepat. Spesifikasi di atas kertas tersebut membuat performa bermain game dari HP ini terbilang oke-nya. Terbukti dengan mampu dimainkannya game PUBG Mobile hingga settingan frame rate ultra. Mobile Legends mampu dimainkan dengan lancar di 60fps. Bahkan game sekelas Clash of Duty Mobile mampu dimainkan di settingan medium high dengan lancar. Untuk spesifikasi dan harga Tecno Spark 7 Pro terupdate ada di sini berikut. Produk ketiga kali ini datang dari Samsung dengan varian A03s yang membawa berbagai fitur apik dan desain elegan sehingga cocok untuk menunjang berbagai aktivitas sepanjang hari. Peningkatan performa dan kualitas pun dihadirkan dengan harga sejutaan yang kali ini makin menarik bagi Gen Z untuk memilikinya. Samsung Galaxy A03s didukung dengan memori lega 4/64GB, baterai besar 5000 mAh, layar 6,5 inci HD+ PLS Infinity V, dan triple camera 13 megapiksel. Disesuaikan dengan aktivitas seharian para pelajar, pekerja, maupun generasi muda dalam interaksi digital maupun untuk penyaluran hobi. Didukung chipset Helio P35, Samsung Galaxy A03s sangat cocok untuk bikin nyaman kegiatan pembelajaran jarak jauh, mengerjakan tugas online. Sementara untuk kebutuhan gaming sendiri, mungkin HP satu ini tidak se-powerful HP lainnya ya. Cuma buat kalian yang lebih condong bermain game casual aja, kayak Subway Surfer atau game ringan lainnya, Samsung Galaxy A03s ini udah lebih dari yang kalian bayangkan. Smartphone keluaran terbaru ini punya memori besar 4/64GB yang dapat dimaksimalkan hingga 1TB untuk menyimpan banyak aplikasi, games, ataupun ribuan konten foto atau video, dan ditenagai chipset Helio P35 octa 2,3 GHz plus 1,8 GHz. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A03s terupdate ada di sini berikut. Selanjutnya ada Realme Narzo 30A. Direktur Pemasaran Realme Indonesia, Mr. Paulson Wai, dalam keterangan resmi menyampaikan bahwa Narzo 30A ini sudah menggunakan chipset gaming MediaTek Helio G85, sehingga wajar kalau ponsel ini diposisikan sebagai gawai yang cocok untuk bermain game. Selain itu, ponsel ini juga hadir dalam dua varian, yakni 3/32GB dan 4/64GB. Khusus untuk varian 64GB, Narzo 30A mampu menghasilkan skor Antutu benchmark yang mencapai angka
angka 200 ribuan poin. Karena Om Palson Y tadi udah bilang kalau HP ini emang dibuat untuk main game, maka nggak afdol kalau kita nggak bahas performa gamingnya dong. Untuk game PUBG Mobile, Naruto38 terbilang mampu memainkan game ini dengan baik di frame rate ultra dengan FPS yang stabil di atas 30 FPS. Pindah ke game sejuta umat, yaitu Mobile Legends, hasilnya kita udah bisa main di grafis ultra dengan mode HFR aktif dengan lancar tanpa kendala. Guna mendukung feel bermain yang lebih maksimal, ponsel ini sudah membawa layar seluas 6,5 inci beresolusi HD+, dengan rasio layar 20:9 dan screen to body ratio hingga 88,7%. Selain itu hadir juga baterai berkapasitas jumbo 6000 mAh yang diklaim bisa bertahan hingga 10 jam non-stop dalam mode bermain game. Untuk spesifikasi dan harga Naruto38 terupdate ada di sini berikut. Redmi 90 yang dibekali dengan spesifikasi tingkat tinggi untuk kelas HP di range harga mulai dari 1 jutaan. Terkait performa dari Redmi 90, Nidya nggak perlu kasih tahu lagi lah ya, karena dari sisi chipset hingga kapasitas penyimpanan, Redmi 90 dan Poco M3 itu udah sama persis. Akan tetapi, upgrade yang akan sangat terlihat adalah dari konfigurasi kameranya, yang kali ini di Redmi 90 dikasih lensa tambahan yaitu 8 megapiksel ultra wide. Sehingga buat kalian yang emang hobi fotografi, kalian jadi lebih bisa explore lagi kemampuan kalian berkat lensa dan pilihan foto yang lebih kaya. Memiliki tagline jawarannya baterai gede, ternyata kapasitas baterai di HP ini masih sama juga dengan Poco M3 sebesar 6000 mAh. Adapter chargernya pun sudah sama-sama support 18 watt dengan output charging maksimal di 22,5 watt yang terbukti mampu mengisi daya selama 182 menit. Tapi kali ini untuk Redmi 90, pihak Xiaomi berani mengklaim kalau baterai HP ini akan lebih tahan lama untuk digunakan hingga 4 tahun tanpa adanya penurunan performa yang signifikan hingga 25% lebih awet dibanding baterai di HP lain. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi 90 terupdate ada di sini berikut. Setelah Redmi 90, kali ini ada Poco M3. Handphone ini masih dianggap sebagai salah satu ponsel entry level dengan performa yang mumpuni di pasaran. Hal ini terbilang wajar, mengingat di harga yang mulai dari 1 jutaan, kita udah bisa mendapatkan spesifikasi di atas kertas selayaknya HP dengan harga 2-3 jutaan. Walaupun murah, tapi performanya sama sekali nggak murahan. Berbekal chipset Qualcomm Snapdragon 662 yang disandingkan dengan kapasitas RAM dan storage 6/128GB, handphone ini mampu menghasilkan performa bermain game yang ciamik. Untuk sekedar kita gunakan casual seharian kayak browsing, chatting, serta sosial media, hingga main game menengah kayak PUBG Mobile, HP ini masih dikasih rating baik secara performa. Tapi kalau misalkan ada yang mau maksa main Genshin Impact di ponsel ini, ya harap maklum aja ya kalau performanya akan terasa kurang kompetitif. Secara desain, kalau kita lihat tampilan belakangnya, HP ini akan terlihat berbeda dengan HP lain berkat frame persegi panjang besar yang menjadi dudukan frame modul kameranya yang beresolusi 48 megapiksel. Selain itu, kamera utamanya tersebut juga ditemani dengan dua lensa beresolusi 2 megapiksel yang berfungsi sebagai lensa makro dan lensa depth sensor. Untuk spesifikasi dan harga Poco M3 terupdate ada di sini berikut. Sebelum masuk ke produk terakhir, Nidya mau kasih tahu dulu nih ke kalian. Kalau di video selanjutnya, Nidya bakal kasih tahu kalian deretan HP gaming terbaik di range harga 2 jutaan untuk akhir tahun 2021. Jadi pastiin kalian gak ketinggalan video selanjutnya dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini. Ponsel terakhir yang Nidya rekomendasiin di video ini adalah Oppo A16. Oppo resmi memboyong Oppo A16 pada pertengahan Juli 2021. Ponsel ini diposisikan sebagai suksesor dari Oppo A15 yang dirilis pada tahun lalu. Salah satu nilai jual yang ditawarkan Oppo A16 terletak pada sektor dapur pacunya. Ponsel ini ditenagai MediaTek Helio G35 yang dipadukan dengan RAM 3GB dan penyimpanan 32GB. Chip tersebut diklaim cocok untuk menunjang kebutuhan gaming smartphone kelas bawah. Oppo A16 sendiri memang menawarkan harga yang cukup terjangkau, yakni di kisaran 2 juta.
Untuk digunakan bermain Mobile Legends, Oppo A16 bisa menjalankan game ini dengan grafis tinggi yang masih relatif lancar. Sedangkan untuk game COD Mobile, perangkat ini bisa berjalan dengan settingan grafis bawaan dan opsi frame rate high. Agar game semakin lancar dimainkan, tak lupa Oppo turut memendamkan teknologi sistem booster yang bisa mengurangi lag hingga 18%. Selama memainkan kedua game ini selama 1 jam lamanya, suhu dari perangkat ini pun terbilang stabil. Terakhir, daya baterai 5000 mAh yang tahan lama menjadikan Oppo A16 sebagai perangkat yang bisa diandalkan untuk gaming. Pengguna A16 tak perlu sering melakukan pengisian daya atau baterai cepat berkurang ketika sedang asik game. Untuk spesifikasi dan harga Oppo A16 terupdate ada di sini berikut. Gak nyangka sih, cuma dengan uang 1 jutaan, sekarang udah bisa main game menengah hingga berat. Tinggal skillnya aja nih. Kan percuma kalau HP udah bisa dipakai gaming lancar, tapi skillnya cuma bisa jadi beban. Intinya, kalau misalkan kalian kepo dengan HP yang udah nih dia bahas tadi, jangan lupa main-main ke kolom deskripsi di bawah ya. Coba!